Drama paling jelek 2020. Soalnya first lead-nya tidak lebih baik. Maaf ya, tidak. Ini karena Indonesia tuh nggak bacot. Kemenangannya semu. Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama saya Nam Dosan. Saya Lee Chulsan. Kim Yong San. Aku juga ya. Kami dari Santai. Kali ini sesuai judulnya kita akan mereview drama Startup. Anda tim siapa? Saya kan Han Ji Pyong dong. Saya juga. Kita gak ada kubu jadi kita Kapal kita semua karam ya. kapal kita jatuh. Iya. Tenggelam. Kenapa sih dulu milih Han Ji Pyong? Karena sudah jelas cinta pertama si Dalmi itu ya Han Ji Pyong, bukan si Iya. Nam Dosan. Itu Dalmi tahu mukanya nggak sih waktu itu? Enggak tahu. Nggak tahu, cuma dia berbagi mutual feeling lewat surat-surat itu doang. Oh iya. Cuma kayaknya ya itu cinta yang murni tanpa mandang fisik gitu. Benar-benar. Tapi waktu itu si Han Ji Pyongnya udah suka belum sih? Pas awal? Belum itu mah. Neneknya doang ya. Baru kebuka ternyata surat-surat itu juga ternyata jadi kekuatan buat dianya belakangan kan. Oh iya. Nah teman-teman kita akan mereview apa sudah ribut sendiri. Startup ya yang sudah tamat kemarin lah Yeah. pokoknya weekend kemarin. Nah, kita akan 16. mereviewnya sedikit-sedikit tanpa aturan, ngobrol aja kayak biasa gitu. Sudah ya. pasti spoiler. Alert. Alert. Buat yang belum nonton Startup jangan nonton ini. Ya, jangan ntar ketahuan. Belum juga nonton startup dulu baru nonton ini. Iya benar. Di like dulu aja, terus juga dimasukin ke apa itu playlist kalian. Yang ini K-pop semuanya masukin situ. Wow. Nah kali kita review soal drama Startup yang udah tamat benar kemarin minggu kemarin, dan perasaan saya setelah nonton ini adalah kesal. Wow, santai. Saya tidak mau nonton ini lagi. Iya, emang udah Dan tamat. ini drama paling jelek 2020. Drama paling jelek 2020 tolong kutip itu loh. Iya, saya udah menyangka ya salah milih kubu aja tuh sekesel ini gitu. Benar. Padahal mah ya salah sendiri kan ya. Kenapa kita harus milih dia gitu? Udah jelas sih Han Ji Pyong tidak ada di cover bersama Suji gitu. Sudah pasti ya, kita tuh selalu terjebak dalam pasti bisa tetap padahal mah gak bisa. Second lead itu tidak akan bisa bersama. Nah, kalau kita lihat perjalanannya dari episode 1 sampai 16, ada satu titik di mana akhirnya si Dalmi itu tahu bahwa yang ngirim surat itu bukan si Dosan. Yap. Tapi si Han Ji Pyong. Iya. Nah, di situ tuh titik balik kayak war tuh udah dimulai gitu. Benar. Tuh udah dimulai. Ceritanya tuh gitu. langsung fokus ke asmara mereka bertiga gitu. Yang lain-lain cuma tempelan. Nah, kita akan mulai cerita dari situ aja. Karena misalnya kalau teman-teman pengen tahu cerita sebelumnya, kita sudah ada video saya bareng sama Alika bikin, dan linknya saya taruh di sana, kalian bisa klik. Itu pembahasan soal alasan kenapa kalian harus nonton drama Startup. Sinopsis dan lain-lain adalah di sana. Ini mah kita bahas ending dan akhir ceritanya aja lah. Nah, setelah ternyata si Ji Pyong mengakui bahwa itu adalah surat dia, perasaan Adit gimana tuh? Yang momen dia ketemu di kotak surat itu loh. Betul, itu sih paling sedih pertama. Yang pertama agak kaget sih sama si reaksinya si Dalmi ya. Kenapa dia bisa semarah itu? Meskipun si Saha emang menjelaskan ke si Chulsan kan waktu itu. Iya. Kalau rasanya dibohong itu emang sakit. Itu ada bridgingnya sebetulnya benar bagus. Benar. Dari Cuma kalau misalnya saya jadi Dalmi dan ternyata yang nulis surat saya Han Ji Pyong, tidak apa. kita harus memposisikan diri sebagai Dalmi ya, benar ya? Iya. Kenapa marah ya? Benar deh. Kan cakep kok gitu. Karena juga posisi si Han Ji Pyong saat itu kan ya lebih dari Dosan gitu ya. Bukan kriminal, bukan siapa-siapa gitu. Tapi kayaknya statusnya udah pacaran tuh si Dalmi sama Oh iya, udah pacaran. Bisa jadi emang si ditipunya Dosan. gara-gara kenapa sih pas udah relationship baru ketahuan gitu. Iya, gitu. Nah, terus ketika open war ya, open war. Ini main Mobile Legends udah bacot banget lah kita ya sebagai tim Han Ji Pyong. Alika waktu itu gimana? Pas ternyata wah ini ada harapan nih buat Han Ji Pyong. Sebenarnya ketika ada kubu second lead sama pemeran utama berantem dan mulai ada konflik gitu ya. Saya pendukung second lead biasanya lihat dulu si respon si first lead-nya. Si Nam Dosan ini menurut saya pada sampai akhir pun tidak worth it gitu buat si Dalmi. Maksudnya karena dia pernah pasti nanti akan ada timbal balik yang menjelaskan dia tuh jadi pantas banget gitu buat si Dalmi. Tapi apa akhir flat aja karakternya, tidak ada beberapa momen yang dia membuktikan kalau dia pantas buat Dalmi, tapi ya
menurut saya tetap Han Ji Pyong gitu. Makanya itu yang membuat saya sampai akhir kesel gitu. Soalnya first lead-nya tidak lebih baik. Maaf ya, tidak. Ini kan perasaan saya gitu. Iya. Cuma ya walaupun ya saya endingnya tetap senang gitu. Semuanya bahagia. Tapi menurut saya yang tetap pantas lebih sama Dalmi ya tetap Han Ji Pyong gitu. Nah, saya tadi ngomongin kayak perubahan karakter, sebenarnya bisa perubahan karakter si Dosan tuh sangat jelas terlihat setelah 3 tahun. Time skip. Time skip. Cuman time skip ini juga kayak Nah, jadi iya sih, apa ya? Jadi sesuatu yang useless gitu. Kan banyak pertanyaan. Setelah 3 tahun itu ternyata Han Ji Pyong sama Ngapain si aja? Dalmi gak jadian. Iya. Dan tidak ada peningkatan dalam hubungan mereka gitu. 3 tahun gak ngapa-ngapain itu meme-nya banyak. Kenapa ya? Iya. Itu agak aneh juga sih, karena kan apalagi kalau si Ji Pyong sama si Dalmi ini bukan yang introvert gitu, yang dua-duanya pendiam kan. Harusnya ya dia mereka sekantor gitu. Pasti ngobrol kan. Iya. Masa nggak ada perasaan untuk mengungkapkan gitu? Bener. Malu tuh gimana? 3 tahun itu saya kira bakal ya masa gitu ya, Yap. makan mie bareng mah masa enggak lah gitu kan, mereka makan mie mulu kan, Kamu di lorong mah masa enggak gitu. Han Ji Pyong nengokin neneknya si Iya. Dalmi itu masa enggak gitu ya. Masak ya 3 tahun tuh berarti lebaran 3 kali. Iya kan. Pokoknya momen-momen ketemu tuh pasti banyak lah. Iya, buat Cusok kan bersama. 3 kali, Cusok 3 3 kali dalam kan. setahun bisa. Masa nggak ada kejadian si Han Ji Pyong ketiduran di kamarnya Dalmi itu nggak ada gitu aja. Jangan bandingkan Han Ji Pyong sama fuckboy itu lah dong. Gitu, itu memang mengesalkan. Tapi emang ya dari kubu kitanya juga harus memaklumi kok pergerakan si Han Ji Pyong ini juga lambat dan terkesan tidak ada. Iya, Makanya kita juga yang benar. mewajarkan juga sampai akhir ya. Gak ngapa-ngapain juga ternyata. Makanya si time skip ini saya simpulkan hanya untuk mengubah karakternya si Dosan aja. Karena yang dua tetap gak berubah. Bener, gimana dari awalnya dia apa tuh namanya Cuma biasa aja, engineer biasa gitu, cupu kekanak-kanakan. Setelah 3 tahun itu ternyata dia jadi sosok yang lebih dewasa gitu. Pembuktian. Jadi sebenarnya dari situ aja udah kelihatan writer Nim ini emang akan menjodohkan Sadami dengan si timnya udah jelas kan Dosan. Iya. Gitu. Karena banyak juga pemirsa yang ya benar janggal gitu time skip itu kenapa ada gitu. Bener. Tapi untuk perubahan karakter Dosan mungkin si writernya udah mikir aduh ngapain lagi nih buat meningkatkan si Dosan ini ya. Satu-satunya cuma pengalaman 3 tahun itu sama si Alex. Dan ada yang aneh juga di salah satu startup di Indonesia, foundernya yaitu Iman Usman gitu yang bikin Iya, ada yang review. apa namanya Ruang Guru. Dia sempat review juga soal time skip itu. Terlepas dari si Han Ji Pyong gak ngapa-ngapain, menurut si Iman Usman ini katanya time skip ini untuk sebuah perusahaan juga aneh kata dia, karena hanya dari sisi perusahaan. jadi si Han Ji Pyong kan jadi direktur kalau nggak salah, tapi tempatnya tetap di situ, posisi duduknya di situ. Terus juga kayak usahanya si Dalmi Chong Myung itu nggak nambah apa kayak pegawai, segitu-gitu aja ya. Kantornya ya masih gitu, numpang, masih numpang kayak gitu-gitu tuh emang aneh Ya gitu. untuk realitanya mungkin perusahaan startup 3 tahun gak ngapa-ngapain juga tuh aneh. Benar. Jadi sebenarnya nggak cuman soal si Han Ji Pyong aja yang dianehkan dari time skip ini. Ternyata dari realnya perusahaan ini pun kayak aneh gitu di si time skip ini, dan ini berefek ke kejadian di mana si Dosan balik gitu ya, dan kita harapannya mereka udah nggak ada perasaan apa-apa, ternyata salah satu momen yang paling menyebalkan adalah episode 14. Iya. Di mana si Dosan itu udah, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, Dalmi. Aku akan pergi gitu kan. Pamannya. Pokoknya jauh banget sampai kamu tidak akan menemukanku. Iya. Kayak Ada gitu kan. loh lainnya gitu betul. Iya, klok gitu. Dan si Dosan waktu itu mengikuti saran dari bapaknya untuk pergi menggunakan sepeda sejauh mungkin. Kayak lagu Ungu sejauh mungkin. Jauh. Dosanya sampai jatuh jatuh gitu kan. Dia nyampe di tujuan. Capek lah, udah jauh lah pokoknya ini kita berangkat. Tiba-tiba ujluk. Dalmi datang. Apa ini teh? Takdir tapi. Tapi itu nggak nonton soalnya di skip. Ini baru. Skip. Dia bagian Dosan itu skip. Nah itu aneh sih di situ. Nah, aneh sih.
entah apa tujuannya dari writer name itu ya. Dimana si Dosan ini udah bilang akan pergi jauh gitu ya. Ini udah jauh banget lah tempatnya, gila parah banget Mungkin gitu dia sepedaan dari Bandung ujung ke Bandung ujung lagi. Dan tiba-tiba Dami datang gitu ya. Saya masih husnuzon waktu itu si Dami datang karena emang urusan kerjaan aja. Ya kebetulan Mau ngerekrut ngerekrut kan. Jadi kayak nih Dosan gue datang ke sini untuk rekrut lo aja gitu. Cuman ada epilog tau nggak di episode itu? Yap. Kayak si Dami datang ke rumah orang tuanya si Dosan. Ya. Terus tiba-tiba si mamanya si Dami, Dami lagi mamanya Dosan kayak mengeluarkan presentase. Iya. Katanya ini kalau si Dami nanyain Dosan di mana, berarti dia sukanya berapa persen? 30 katanya. Kalau misalkan si Dami mau nyusul itu berapa? 50. Naiknya. Kalau bener-bener disamperin ke sana 70 katanya kan gitu ya. Nah dari situ saya ingat dulu waktu ulang tahunnya si ibunya ngeluarin presentase mereka putus. Iya, malah gagal. Berarti yang sekarang ini bakal gagal juga. Wah, tiba-tiba tapi bapaknya si Dosan itu kalau 70% udah iya, berarti 30%-nya apa? Semua tergantung keputusan Dosan. Itu langsung dari situ adegannya pindah ke si Dosan sama si Dami. Daminya lagi digendong di belakang. Berarti itu 30% emang diambil tuh sama si Dosan. Bagus itu. Probability. Emang orang tua sama anak sama-sama suka coding. Perhitungan semuanya. Iya, dan endingnya adalah di episode 15. Ya, banyak juga itu, yang si adegan ini Dosan sama si Dami ciuman. Dan itu membuktikan bahwa pemenangnya adalah Dosan. Foto juga kan sebenarnya. Ya walaupun ya banyak yang tim mereka yang menyayangkan kok endingnya cuma dikasih foto doang gitu. Harusnya ada adegannya gitu. Oh, yang ini yang kawin. Nikah ya. Itu propose atau kawin ya? Nikah sih pada Nikah sih itu nikah. makanya. Iya. Iya, ya itulah teman-teman, endingnya adalah si Dosan yang menang. Iya. Tapi kita nggak cuman lihat percintaan doang, love line doang. Di sini tuh kayak cerita tentang startupnya emang bener-bener kayaknya real gitu. Jadi banyak juga orang di Indonesia maupun di luar negeri menjelaskan bahwa emang yang ada di startup ini bener-bener kayak kejadian yang sering dialami oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia startup. Iya, walaupun emang ramenya diketutup gitu sama yang cinta cinta segitiganya. Padahal mah ya dunia startupnya juga ada gitu. Kemudian banyak yang protes, apa nih startupnya cuma dikit. Padahal mah ya karena yang viralnya yang tim-timan doang sebenarnya. Padahal startupnya juga tim Anda bacot sih. Iya. Jadi ketutup tuh. Iya, sampai ada promo-promo tuh ya, makanya ketutup dramanya asli. Ada kan di Twitter tim Dosan juga banyak tahu, tapi kita tuh nggak bacot kayak tim Han Ji Pyong. Ya maaf ya, kita tuh sesayang itu sama Han Ji Pyong. Emang ini yang membuat dramanya jadi banyak dinyinyirin juga. Dan aku juga melihat kemenangan Dosan tuh kemenangan semu, tau nggak? Orang yang baik di sini tuh Han Ji Pyong. Tapi setelah episode terakhir tuh dia jadi ngerasa lega sih kalau saya sih. Karena emang Dami itu nggak worth buat. Wow, ini juga salah satu perspektif ya. Kenapa kok gitu? Ya ngapain gitu ngejar seseorang yang emang dia ngejar orang lain gitu. Betul. Dan Dami ini kan nggak se-independennya Inje gitu. Ya, orang-orang mulai beralih kapal tuh di akhir-akhir karena si Inje lebih Inje aja. Iya, ini sekarang kita juga cerita soal ke karakter-karakter. Kalau kita lihat Han Ji Pyong ini hadir sebagai karakter yang lovable. Baru kali ini saya ngerasa gitu ya, seerat ini gitu sama karakter, sama seorang karakter gitu ya. Kalau misalkan di dunia nyata saya ketemu sama si Han Ji Pyong yang sebenarnya dia adalah Kim Son Ho, saya meluk Kim Son Ho nih. Saya nggak meluk Han Ji Pyong gitu karena Han Ji Pyong emang fantasi gitu. Tapi seingin itu bisa deket sama Han Ji Pyong, kayak menenangkan, pengen banget gitu. Karakternya tuh bagus. Baru dapat saya baru lihat karakter sebagus si Han Ji Pyong ini. Kim Son Ho-nya pun punya sekarang exposure lebih. Saya lihat ada postingan sebelum startup tuh follower dia 700.000, sekarang udah 3,1 M. Dan makanya pasti akan pasti tawaran drama pasti akan datang lah banyak. Dan menurut saya benar tadi karakternya tuh bagus gitu. Dari yang galak, sedih, senang, pemalu, semuanya dapat gitu tergambar dalam actingnya gitu. Makanya jadi lovable banget. Gimana Adit memandang karakter si Han Ji Pyong? Yang hebat itu sebenarnya si Han Ji Pyong ini tuh nggak perlu nangis
untuk membuat kita merasa sedih. Iya benar. Apalagi yang pas bagian dia nangis. Itu pokoknya part-part dia sama si Harmony itu ya pasti mendatangkan air mata, padahal mereka tuh cuma ngobrol biasa gitu. Tuh kenapa kok sedih ya? Iya benar. Beda sama si Dosan gitu, dia yang udah nangis gimana Iya. apaan sih. Itu udah benci aja sih ini mah. Udah benci aja. Yang waktu itu yang dia di stasiun sama si Dalu iya. itu dia kan nangis tuh, mohon maaf itu apa ya? Perasaan tidak keluar. Saya juga menghitung ya adegan-adegan si Han Ji Pyong menangis. Yang pertama Han Ji Pyong kecil di stasiun. Iya, pas itu pertama. Terus Han Ji Pyong besar mah yang di tempat hotdog itu. Hotdog. Suka dia sama si Dalu. Bener. Jadi dia tuh nangis udah berair mata gitu ya. Saya belum nangis nih belum. Tapi ada satu adegan di mana si Han Ji Pyongnya ngeluarin suara gitu ya. Langsung kesentuh gitu. Wah, parah. Langsung yang terakhir sama Harmony yang kata kalau kamu ada masalah ke sini aja. Iya, udah gitu. itu lain-lain kayak gitu. Aduh. Nah, terus karakter Nam Dosan. Menurut saya si Nam Jo Hyuk kan namanya ini, aktingnya bagus. Dia betul. Kayak adegan kikuk gitu, tapi cerdas. Terus kagok gitu kayak gitu-gitu dapet sebenarnya mah gitu ya. Cuman ya karena kita suka sama Han Ji Pyong jadi ketutup aja. Padahal mah Nam Jo bagus. Mungkin orang-orang bayangannya ada juga yang bahas di Twitter, engineer atau yang tukang coding mah tidak seganteng ini. Kalau si Han Ji Pyong kan direktur itu pantas gitu. Ini mah itu dia kalau nggak jadi engineer juga jadi model bisa. Karena tampilannya terlalu tidak meyakinkan gitu sebagai engineer. Benar. Dalmi juga BSUG bagus. Cuman emang kayaknya ya nggak tahu pandangan saya doang. Dari awal sampai akhir emang tidak banyak perubahan yang karakter signifikan gitu. Dari awal kayak masih bingung mau pilih mana, baru di episode ke-14 atau 15 kelihatan jelas bahwa si Dami emang pilih sama si Dosan gitu. Dan untungnya juga di akhir kedewasaan si Dami muncul setelah time skip itu. Tapi kan yang sebelum-sebelumnya lama banget kayak masih standar aja gitu. Kalau perubahan karakter justru di Inje sebenarnya. Okay. Dari yang kita benci gitu ya, dari yang ternyata emang ya realitanya dia emang harus sekuat itu sampai akhir dia baikan sama ibu sama nenek, udah yang wah ini pemeran utama contoh wanita independen yang harus diikuti. Tapi kayaknya bukan masalah di pemainnya sih, di kalau kata saya mungkin dari di karakter juga ya, penulisan kayak misalnya si Nam Dosan nih dari awal sampai akhir tuh masih tetap kagok gitu. Itu kan menunjukkan kalau si siapa Nam Jo Hyuk emang aktingnya edan banget bisa kikuk itu. Iya betul. Cuma kan sampai akhir tuh hampir nggak ada perubahan signifikan lah, dia masih kayak gitu. Betul. Sayang banget. Termasuk si si Daminya juga kan. Si Suzy itu udah keren banget, cuma kayak karakternya tuh pelin-pelan gitu. Di awal kan dia bilang, tentu saya akan memilih yang menulis surat itu. Emang pelin-pelan dulu masih ya. Udah bilang kita Iya benar. Terus si Dosan, apa yang kamu sukai dari aku? Tanganmu besar. Iya ada tuh, itu jadi meme. Kalau kata Arif Muhammad, kalau pengen pacaran sama yang tangannya besar, pacaran aja sama Hulkbuster. Tangan lu. Iya, nah setelah kita ngomongin karakter, kita akan ngomongin yang lucu-lucu yang ada di Star Wars. Menurut saya salah satu yang lucu adalah momen Chusan dan juga Jung Saha. Iya, ini mencuri perhatian banget. Bener, dan bener kan si time skip ini emang tolak ukur gitu, maksud aku kayak puncak aja lah gitu, titik balik dimana ternyata setelah balik si Jung Saha melihat Chusan ini emang something gitu. Iya. Dari yang nothing sampai something gitu. Iya, dan akhirnya mereka jadian. Yang saya ingat banget adalah kalau misalkan kita menang tender kita bakal ngapain? Terus cuan. Terus si Saha kayak aku akan mengumumkan apa tuh namanya? Status hubunganku. Kok benar? Itu udah pacaran kan? Dan momen mereka cuman di tempat fotokopi itu lucu. Itu kayaknya di realita di tempat kerja tuh yang kayak gengsi-gengsian awalnya terus tiba-tiba itu tuh ada gitu real gitu. Kalau saya momen lucu mah masih bisa diambil sama momen keluarganya Dosan sih. Ayah sama ibunya tuh entah kenapa jadi ada, apalagi yang pernah ada nonton nobar sama keluarga besar yang episode 3 tuh saya gitu. Yang nonton video YouTube sepupunya lah itu momen terbaik sih. 1%. Iya benar. Yang money. Itu terbaik pasti. Ada momen lucu tuh yang money itu yang sampai ketawa-ketawa banget. Kayak enggak nyangka gitu tiba-tiba muncul itu. Dari drama
romansa jadi komedi itu jauh. Iya. Dan episode 3 itu adalah satu episode di mana premisnya set up sampai punchline tuh Iya dapat gitu sempurna gitu. Bagus itu. Gimana pas awal nunjukin kartu Iya. kartu nama. Ini kartu Bahkan nama si sepupu dosanya itu kok ada di awal-awal yang Iya. kita ini fotografer beneran gak sih bakal bikin YouTube video bagus ya. Terus pas bikin video kirain ya udah bakal digituin doang, ternyata diedit kayak gitu-gitu. Dan yang lucu adalah reaksi si Alexnya juga pas terakhir. Oh iya malah bagus ya. Amazing. Terus kita ada orang-orang startup yang justru lihat video-video aneh gitu. Ini bagus ini. Emang seniman sih Alex itu. Dia bagus. Ya, pada akhirnya kita akan memberikan nilai untuk startup. Alika. Saya 8,5 lah. Oke. 8 dari 10 ya. Tadi try. A lah. Oh, Ini saya atau nilai ada huruf nih. ya. Waduh. Kalau saya terlepas dari kekalahan saya. Kekalahan. Yang harus diterima. Kekalahan dari tim dosan. Ini drama startup wajib banget untuk ditonton. Betul. 2020 kayaknya juga salah satu drama terbaik. Ya 10/10 lah. Sempurna. Wow. Nah itu dia pembahasan kita untuk review startup. Buat teman-teman yang udah nonton, gimana nih pendapat kalian soal drama startup ini? Kalian tim yang mana? Tim dosen atau tim Han Ji Pyong? Boleh tulisan di kolom komentar pendapat kalian soal drama ini dan perasaan kalian juga setelah menonton drama startup. Kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Nam Dosan. Saya Lee Chulsan. Yongsan. Aduh, kakaknya kan itu ya. Iya. Ya udah ya. Udah jadi dart. Nah kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Aduh. Harusnya kita ada tim dan dosan satu. Iya. Biar bisa kita cecar. Emang ada. Tim dosa tuh nggak bacot. Kemenangannya semu. Soalnya kayak kanebo kering. Iya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama saya Nam Dosan. Saya Lee Chulsan. Kim Cho-san. Ya. Kim Jong-san. Ya, sadar.